Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Saya lupa nama. Kadis ya. Kemudian dari PAMA, juga Bapak Ibu perangkat juga dari dinas di Wonosobo, dari lokasi-lokasi juga. Sebelum Bu Kadis ada acara, saya mau ini Bu, jadi ada yang mau saya sampaikan. Sebenarnya ada di dua judul bab di buku itu yang terakhir, tapi ini saya sampaikan secara lisan biar ini ya. Satu adalah bahwa lokasi-lokasi Proklim ini kemarin didiskusikan harus bisa mencapai kemandirian. Kemandirian itu artinya ya, artinya dari lokasi Bapak Ibu itu nanti bisa berdaya menghasilkan produk, program, sehingga otomatis nanti ada income. Kemandirian ekonomi, kemandirian sosial, dan kemandirian lingkungan. Penjelasannya nanti Pak. Ini karena saya buat Bu Kadis. Yang kedua adalah Proklim milenial. Jadi kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau para penggerak lingkungan itu kan kebanyakan usia berapa Pak? Ya pokoknya 40 ke atas ya, 40 ke atas. Nah ini diharapkan generasi muda itu ikut terlibat dalam kegiatan aksi lingkungan. Maka saya pun mengajak mahasiswa untuk ikut berpartisipasi, hadir dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, karena suka tidak suka itulah generasi penerus kita untuk memperbaiki alam. Itu Bu, intinya itu. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan pesan untuk menyampaikan materi sini. Ini kan Proklim utama apa? Kawisto. Yang lokasi sini mana coba? Yang lokasi Proklim Kawisto satu Pak. Yang sini 2, 3, ayo 4. Saya mau cerita ke sini, kalau orangnya nggak ada ya percuma, gitu. Nah, 4 orang ya Pak. Tolong nanti disampaikan materi ini. Tapi sebelum ke Kawisto, saya akan menyampaikan ular-ular untuk yang lain dulu, agar nanti nyambung apa yang saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah lingkungan itu adalah masalah kita semua, betul nggak? Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli laki-laki, perempuan, umurnya berapa, bangsa apa, kulit apa, gitu. Kalau lingkungan rusak, gitu, itu kan semua akan merasakan, betul? Tapi kalau lingkungannya bagus, maka semua juga akan merasakan. Nah sekarang ini kira-kira lingkungan itu makin lama makin rusak atau makin bagus? Rusak. Mungkin Wonosobo di sini ini dulunya ya jaketan kabeh. Ya betul. 20 tahun lalu mungkin di sini tuh jaketan itu hal biasa, kalung sarung hal biasa. Tapi sekarang mungkin singletan biasa ya, karena tambah panas. Kenapa kok bisa panas? Ya karena disadari atau tidak, kita ini kan dengan alasan pembenaran masing-masing, suka atau tidak suka, kita ini suka merusak lingkungan. Sebenarnya kata merusak ini tidak selalu dikatakan merusak, tapi tanpa disadari itu ikut ke arah situ. Contoh, dulu orang tua kita itu anaknya 5, punya kebunnya orang wit-witane, gitu. Akhirnya kan dikapling jadi 5 petak. Kemudian 5 petak itu jadi rumah. Lah piye Pak? Karena saya butuh hidup, maka saya butuh petak ini jadi rumah kami. Saya kan sudah berkeluarga. Akhirnya yang dulunya kebun dengan tanaman banyak itu ditebang, ya sudah akhirnya jadi bangunan. Nah, peristiwa yang sederhana ini ternyata menjadi di mana-mana kan? Betul nggak? Coba Bapak Ibu di sini 20 tahun lalu kira-kira pepohonannya masih banyak nggak? Ya kan? Pepohonannya masih banyak. Bangunannya mungkin jarak antar rumah masih agak longgar. Tapi sekarang dengan alasan tuntutan ekonomi, pertambahan penduduk, pengembangan kota, dan lain-lain. Contoh satu,
Contoh dua, misal dulu waktu jalannya tanah, orang-orang sini mungkin kondangan itu jalan kaki bisa 3 kilo, 5 kilo, gitu. Lah, terus mengeluh, kapan ada pembangunan, kapan diaspal, kapan dicor. Apalagi dengan 5 tahun terakhir dana desa, itu kan hobinya mana lagi yang bisa saya cor kan gitu, karena ada dana untuk pengerasan jalan. Salah nggak Pak? Nggak salah, karena itu pembangunan, mereka butuh akses jalan yang lebih bagus. Contohnya tadi saya kesini itu keliru lewat bawah, jadi lewat jalan saya mantap gitu. Biasanya saya membelajaran jalannya halus, lagi loh kok orang sebut jalannya saya ini gitu. Ternyata jalur yang halus lewat sana ya Bu ya, lewat kretek atau kretek. Nah gitu. Nah, setelah jalan dihaluskan, yang tadinya jalan tanah itu kira-kira kanan kirinya jadi rumah nggak? Ayo, ya kan? Jalan produksi di tengah sawah, lebarnya hanya 2 meter, aman itu Pak, sebelum dilakukan pengerasan. Lah karena di pengerasan, ben traktornya lewatnya gampang, dampaknya apa? Loh, jalannya wis diaspal ya, jalannya wis dicor, ya wis aku tak gawe omah kono, tak gawe warung ning kono. Akhirnya banyak tutupan vegetasi yang dulu hijau sekarang berubah jadi bangunan. Itu hanya satu masalah, belum lagi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sepakat nggak bahwa ternyata lingkungan sekitar kita itu sudah banyak yang mulai rusak. Gimana? Di forum ini kita tidak ingin mencari siapa pelakunya, siapa yang salah, tapi kita berkomitmen untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan. Setuju nggak? Oke. Lah caranya bagaimana? Saya itu dengar selentingan-selentingan yang nggak enak. Kok kadang-kadang karena masalah lomba itu iso jadi bengkerengan. Bengkerengan itu bahasanya orang semua apa Pak? Nah, gelut lah. Gara-gara calonan, gitu. Terus urusan lingkungan diabaikan. Gara-gara ambisi pemenangan, urusan seduluran jadi cerah. Gitu. Lah, kalau manusianya itu kira-kira berantem karpe dewe, kira-kira lingkungannya tambah rusak betul. Gitu Pak. Ini kita nggak melihat siapapun, ya diri kita ini seperti itu. Nah, kalau kita ini tidak berbuat bareng-bareng, kira-kira lingkungan yang sudah sangat rusak ini akan semakin baik atau semakin parah? Gitu? Itu yang perlu kita renungkan. Nah, seperti di gambar ini Bapak Ibu, ini mungkin tidak di Jawa. Di sana karena masih banyak hutan, kemudian ditebang. Alasan menebang untuk apa? Ya macam-macam. Ada alasan ekonomi, ada alasan pertambangan, pengembangan wilayah, perkotaan, dan sebagainya. Sehingga tutupan vegetasi itu rusak. Padahal yang ayatnya ini kan jelas gitu. Manusia ini jarene khalifah. Dikon ngopeni alam ini, dikon nguri-uri, hamemayu hayuning apa Pak? Hamemayu hayuning bawono. Jadi kon mempercantik bumi, istilahnya melestarikan lingkungan. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau sudah begini, ini biasanya kan kita saling tuding. Wah, aku dudu aku Pak, ini masalah liane. Nah, misalnya masyarakat, oh itu salah pemerintah Pak, oh salah perusahaan Pak, salah LSM Pak, gitu kan. Nah, sama aja, ganti tuding lagi. Oh enggak Pak, itu oknum masyarakat yang berbuat Pak, dan sebagainya. Itu jadi lingkaran setan ini. Oke, next. Ini Bapak Ibu. Oke, apakah pertanyaan sederhana saya, apakah Bapak Ibu itu mau mewariskan gunungan sampah untuk anak cucu kita? Gimana? Apakah Bapak Ibu itu untuk mau mengelola sampah itu harus merasakan dulu betapa nggak enaknya tinggal di dekat tempat sampah? Gitu. Kalau pengen nyoba gampang kok, larangan itu
sampah itu tiap hari buang di teras rumah. Terus sebulan wes. Jadi untukan, lalere teko, belatungnya teko, gitu. Ambune ra enak, tamune ya ora gelem mampir, dodolan ya ora payu. Nggih mboten? Siapa yang produksi sampah? Gitu? Yang produksi sampah kan kita. Nggak peduli kita pejabat atau bukan. Leres betul Pak, Bu. Bahkan dalam penelitian per hari itu sampah itu diproduksi oleh manusia per orang kira-kira 0,5 sampai 1 kilogram. Rata-rata itu ya. Dan dalam penelitian juga sampah itu ternyata 60% sampah diproduksi dari rumah tangga. Rumah tangga. Sing bagian senenge ngreseki sampah terus dibuang ning lubang itu sapa Bu? Lah kula kan mau masak Pak. Ya salahnya bagian kula Pak, kula kan mau memasak ya iki akhirnya marahane kula buang. Jadi sampah itu ada di mana-mana. Apakah kita mau mewariskan seperti itu? Itu yang miris. Kalau mungkin di sini mungkin bisa ngeles-ngeles doa, enggak, Pak, yang penting TPA-nya adoh dari desa ini, oke, gitu. Kalau semua orang berpikir begitu, terus piye? Saya pernah di tempat sampah itu kira-kira jenengan kuat betul, walaupun dibayar sedina 50.000 kurun betul itu. Pak, daripada pulau kenang penyakit gitu Pak, gue nambah kening dokter malah luwih larang, ogah Pak. Kesimpulannya apa Bu? Memilah sampah, mengelola sampah itu harus dari sumbernya. Sumbernya ning Bu, ning pawon, ning rumah tangga. Caranya nopo? Di dapur itu sudah mulai dipilah, iki plastik, iki sampah organiknya mlebu komposter dan sebagainya. Semoga di sini sudah ada begitu, okay? Itu termasuk rintisan. Pak, apakah mengelola sampah begitu itu gampang Pak? Teorinya gampang, prakteknya angel. Kenapa? Terkait mengubah perilaku itu bukan hal yang mudah. Contohnya wong sing ora ngerokok, Mas, ngerokok Mas, mboten Pak. Kalau mboten pengen rokok. Tapi sing ngerokok, ayo Pak, aja ngerokok. Wah, aku nek ora ngerokok ki lambene rasane pahit ya Mas, misalnya gitu. Ya salit nah. Malah aku ngemil terus ya Mas, jadi kelemon misalnya gitu. Gitu. Terus ibu-ibu, Bu, mbok jenengan nek metu saka omah ki aja dandan, nesu. Karena dandan adalah bagian dari bahasane Mbak Reski way of life. Bagian dari harga diri seorang ibu-ibu metu dandan karo nganggo apa Bu? Seragam gitu Bu. Makanya kena pamer seragam ngono aku sok ngledeki Mbak Reski, Mbak, ukurannya 5L ada enggak? Karena seragam jatah biasanya XL, L ya. Lanjut. Sepakat boten bahwa masalah lingkungan apapun itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi judulnya aja mentang-mentang jadi OPD gaya. Padahal kan anggarannya milik negara itu untuk masyarakat. Mentang-mentang jadi perangkat aja gaya. Karena dana desa itu juga dana untuk masyarakat, bukan dana untuk perangkat. Dari perusahaan juga aja gaya. Karena ada dana CSR itu untuk bantuan kepada masyarakat dalam rangka kepedulian lingkungan. Kita pun yang pribadi pun jangan gaya, karena semuanya itu janjane kan kita itu makhluk yang wajib beribadah, ya betul. Kita itu nggak usah disuruh siapapun, kita punya tanggung jawab masing-masing untuk memperbaiki alam sekitar kita, minimal dari rumah kita sendiri, minimal dari diri sendiri. Karena kebiasaan itu kalau nggak diawali Pak, Bu, susah. Saya memberi contoh yang agak jorok. Waktu zaman kos-kosan ada 13 kamar cowok, ada 2 kamar mandi. Akhirnya karena saya lihat kamar mandinya jorok, saya kepancing harus membersihkan kamar mandi. Gitu Pak. Pekerjaan bersihkan lubang WC sing coklat-coklat kena tai ngono kae ya ora enak banget Pak. Jorok banget toh, tapi nek gak dibersihkan temen lain gak peduli. Akhirnya kan bekas
rendeman rinso nopo-nopo dicorke, usek siram bersih. Sesuai ngono meneh Bu. Karena yang pakai 13 orang hanya 2 kamar mandi. Singkat cerita, setelah saya 9 tahun jadi anak kos, saya punya hobi baru, hobinya membersihkan kamar mandi. Jadi kalau misalnya di terminal ono kamar mandi kok mambu minimal kita siram-siram Mas. Mambu ya tak siram itu bekas sikile wong misalnya ono sentorane kok kita coklat-coklat iki ben rada berkurang. Jadi pengen begitu. Akhirnya di kamar mandi pun saya mikirnya banyak. Oh, nek pipis ning kene wong bolongane ning kono, berarti kan kok ngalir ke sana. Lah pipis ning kene kok ceboke ning kene ya ana sing milirono to Bu. Ya mambune ora ilang. Oh, berarti harus disiram saka kene ben mlayu rono. Itu sampai segitunya saya mikir. Kadang-kadang banyak kamar mandi tidak ada sabun. Nggih mboten? Nggih mboten. Apalagi nek kamar mandinya umum. Aku itu urusanku. Gitu. Makanya saya senang dulu tuh hobi walaupun nggak lama ya. Kadang-kadang saya senang membeli sabun batangan Pak. Karena kalau sabun cair kan larang. Kadang-kadang malah hilang karo wadahnya Pak. Nah, sabun batangan dibuka langsung taruh di kamar mandi. Jadi nek wong cebok gitu, pilih orang sabunan ke sabunan kan akhirnya dipakai. Itu contoh membangun pola hidup bersih Pak. Oke. Lanjut. Nah, kita seneng nggak lihat suasana kayak gini? Gitu? Wonosobo itu harusnya begini, Wonosobo itu limpahan airnya luar biasa dari Gunung Nopo, Sindoro, Sumbing, karo liya-liyane itu kan di sini daerah gunung. Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas itu daerah adem. Dulu Pak, oke. Sekarang sudah panas. Sekarang yang adem tinggal di Dieng. Makanya pikniknya sekarang ke Dieng. Wonosobo wis subuh gitu kan. Nah, lanjut. Nah itu Pak, Bu, memelihara lingkungan itu sebenarnya simple dan sederhana. Caranya apa? Perbanyak pepohonan, perbanyak yang rindang-rindang. Jenengan nongkrong di bawah pohon itu rasanya ketambahan oksigen itu akan lebih seger. Oke, nanti bentar lagi lanjutnya habis Jumatan ya Pak. Gak apa-apa toh? Mau jujur bar Jumatan pula dodo saka Jogja bar Jumatan terus jenengan hilang malah pripun kan? Gitu. Lanjut. Nah, mengatasi permasalahan pemanasan global itu sederhana, hanya satu Pak, Bu. Apa itu? Menanam pohon. Pertanyaannya, di halaman rumah jenengan masih ada pohon rindang nggak? Tenang nih, berarti nek masih omahe ombo, gitu. Nah, nek kemarin nek kula omahe mau 7 meter Bu lebare. Jadi saya menanam dalam pot. Lanjut. Nah, masalah air itu jadi masalah. Air itu nek kurang manusia mengeluh katanya kekeringan. Kalau pas banyak ngeluh juga karena banjir longsor. Nggih mboten? Saniki perubahan iklim itu tambah siji. Banyu lewat utawa banjir bandang itu sering terjadi. Hujannya singkat sangat deras dan itu menjadi aliran banjir seperti air bah yang lewatnya sangat banyak tapi berlangsung paling hanya 10 menit. Set hilang, tapi merusak semua yang dilewati. Makanya buku kula yang pertama itu judulnya itu Bu, ketika air hujan mencari sungai. Tak jadi judul itu karena masalah perubahan iklim itu ya gara-gara banyu pengen ke sungai, wis terhalang jalan, terhalang omah gitu, terhalang pasar ya akhirnya dilewati, ambiar gitu. Lanjut. Nah ini yang Pak Medi tadi. Jadi aksi-aksinya apa? Jenengan nek sinau niki malah mangke kesuwen gitu. Intine ngaten. Sampah dipilah. Limbah nek iso nggih kamar mandi, cucian ki nek iso aja dibuang ning kali. Dibangun, dimasukkan ke septic tank. Ayo siapa yang punya septic tank untuk cucian dan kamar mandi? Apa masih dibuang ning kali? Ayo. Apa sih ini?
Orang kali Pak, tapi kalen ya berdoa. Kalen ini kali sing cilik gitu. Nah ini nek kalen gabung kali Rinso dan lain-lainnya gabung ya kalinya jadi nek carane ramalan Jayabaya niku kali ilang kedunge. Kali ilang penguripane Bu. Pak nggih, dulu mancing banyak ikan sekarang jarang karena kalah karo deterjen niku nggih. Lanjut. Bencana. Ten mriki sing pun kraos bencana apa Pak? Ya sudah terasa. Hah, longsor ada. Terus kekeringan ada juga. Sumur di sini berapa meter? Sumur 3 meter. Luar biasa, 3 meter pun asal banyu. Luar biasa. Berarti di sini termasuk daerah yang melimpah. Tempat saya di Jogja itu sumur sudah 13 meter. Dan ini kemarin gara-gara sanyo, bahasa Indonesianya mesin cuci kan sanyo, ya mesin pompa air kan sanyo. Sanyo ini apa? Nasional. Sanyo ini apa? Subitsu gitu. Jadi gara-gara permukaan airnya itu turun. Kok ini pompa airnya bunyi terus. Nah, sudah harus istilahnya disuntik 4 meter. Baru pompanya dimasukkan ke dalam pipanya itu baru bisa. Lanjut. Nah, ini Bu, gampang tuh Bu. Sayuran, tanaman hias, tanaman apa? Tanaman toga, tanaman apalagi buah-buahan, bebas. Pokoknya Bapak Ibu jenengan bebas menanam apa saja, yang penting orang nanam gajah. Dulu pernah saya kos itu ada teman kos nanam pohon gajah, saya demam. Lah kalau ada polisi kan nanti, loh Bapak kan dosen pertanian masa nggak tahu kalau itu pohon gajah. Padahal pelajaran yang pertanian itu nggak pernah ada pelajaran tentang pohon gajah Bu. Bentuknya apa, rasanya dia kan nggak ngerti. Nah, tanaman silahkan. Karena apa? Kadang-kadang ada yang suka tanaman hias, silahkan. Oh, saya pengennya tanaman sayuran Pak, biar mengurangi biaya untuk beli sayur, boleh. Oh Pak, saya senang buat jamu-jamuan, tanaman obat, silahkan. Yang penting karena sudah terlanjur banyak permukiman, maka solusinya adalah apa? Beradaptasi dengan memperbanyak tanaman di sekitar bangunan. Ngaten nggih? Setuju mboten? Ning aja sithik-sithik kapan Pak wonten bantuan. Wong nandur kangkung kok tunggu bantuan. Nah, lucu toh. Jadi kita ini saya pengen memberi anak-anak sekarang itu istilahnya quotes. Quotes itu nasihat. Nasihat buat para pejuang lingkungan itu gini. Tidak akan pernah ada orang yang peduli ketika kita sedang berjuang. Betul nggak? Ya Pak Kris ya, betul ya. Tidak akan pernah ada orang yang peduli ketika kita sedang berjuang. Tapi banyak orang yang ngeklaim sebagai saudara dekat ketika kita sudah jadi pemenang. Betul ya? Coba pas berjuang lagi kere-kere kan. Nah itu sedulurnya orang belum lirik apa? Ini betul. Tapi terus jenengan nyalon misalnya ngerti-ngerti kok jadi anggota dewan, oh sedulur tunggal mbah, waduh banget itu langsung nyedak Pak, kula niku sedulure jenengan. Langsung tiap minggu datang. Nah itu rumus kehidupan yang mungkin menyakitkan bagi yang belum jadi pemenang. Tapi kalau sudah jadi pemenang, godaannya keikhlasan kali godaan-godaan yang lain. Ada gula, ada semut. Ketika tidak ada gula, nggak ada yang melirik. Ketika ada gula, saya ngeklaim oke. Itu rumus, gitu. Contohnya ngatain, bapak-bapak ketika kerja, itu gaji lah. Nyampe rumah uangnya diklaim siapa Pak? Istri, gitu Bu. Betul nggak Bu? Kalau suami kerja uangnya untuk istri kan? Lah iya, ya itu Pak. Tapi ketika bekerja istrinya kan bantu belum orang. Ya orang yang bantu, orang yang orang. Tapi bareng itu duit, iso aku kan istrimu, mana? Langsung hasil Pak. Itu rumus kehidupan. Makanya kita itu kadang-kadang ada saatnya berkorban, ada saatnya berjuang, ada saatnya kita tidak sombong ketika mengalami kemenangan atau prestasi. Ya, lanjut. Hidup bersih, cuci tangan,
mandi. Sini mandi berapa kali ya? 2. Wah, 3 kali berarti udah cukup banget gitu. Nah, habis dari sawah sekali, pagi sekali, sore sekali. Tapi karena air melimpah sebetulnya loh ya Pak ya. Lanjut. Kalau anak kos sekali Pak. Ini yang model Takakura, yang tengah ini Takakura, yang kiri komposter. Ada juga model ember tumpuk. Saya selalu mengatakan di berbagai tempat, terserah masyarakat nyamannya memakai pengomposan dengan metode apa. Jangan diutik-utik. Newis kadung seneng dengan komposter silahkan. Newis seneng ember tumpuk silahkan. Yang penting bersama-sama memilah sampah dan mengolah sampah. Lanjut. Nah, niki masyarakat itu macam-macam. Itu intinya ya, masyarakat itu ono sing apik, ono sing elek, ono sing berjuang tapi orang itu penghargaan. Ya betul. Ono sing ora berjuang malah naik ke panggung. Nah, itu biasa. Yang penting kita menyatukan niat bahwa niat memperbaiki lingkungan itu adalah untuk ibadah. Wis selesai. Masalah dinamika penilaian siapa sing nyekel piala, siapa sing foto itu bukan hal penting, gitu Pak. Daripada karena yang bahas itu tuh nanti nggak ada solusi. Contohnya apa? Masyarakat beriki misalnya, dengan masing-masing, saya berjuang masyarakat. Ternyata pas pemberian penghargaan oleh Pak Edi, yang maju kan satu, gitu betul. Nah yang maju itu kan belum tentu yang paling sergap. Nah yang paling sergap anggotanya, kan yang maju ketuanya. Gimana? Nah itu nanti jadi debat yang nggak ada ujungnya itu. Seperti Mas Monggo, pokoknya piala sing ngarepi untuk kita semua, penghargaan ini untuk kita semua, dan perjuangan ini untuk kita semua. Itu selesai. Lanjut. Nah, kelembagaan itu kuncinya Pak. Jadi pertama tadi semangatnya kita masing-masing membangun kebiasaan yang baik. Yang ketiga adalah kita itu nggak bisa berjuang masing-masing. Kata salah satu nasihat Khulafaur Rasyidin, saya lupa Ali bin Abi Thalib atau siapa. Gini, saya waktu SMA nih dapatnya. Kebaikan yang dilaksanakan masing-masing itu akan kalah dengan keburukan yang dilaksanakan berjamaah. Gimana? Saya dapat cerita kemarin di daerah Pantura sana. Daerahnya lumayan sepi, bagus untuk kebun yang rindang lah. Tapi dapat info Pak, di situ itu sering buat nongkrong judi Pak. Langsung judi itu mau kayak, dan katanya ada aparat di situ. Aparatnya sing main gitu. Tapi sing nangani siapa? Gitu. Yang jenengan teko malah dibedil gitu. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi kita bergerak lingkungan itu kalau sendirian. Rumus berikutnya, pejuang lingkungan itu ketika merintis itu sering dilokke orang tanggane. Kayaknya kita era doidan. Mentang-mentang orang gawean kok piye kok saiki utak-utak ngurusi sampah. Utak-utak wis jelas pi kotoran kok ya di ngopo kae ora dibayar ora hasile, komposnya ya murah, ngopo dadak ngono. Tapi setelah itu kabar bahwa Pak Fulan itu dipanggil ke Jakarta untuk menerima trofi misalnya, wah kok iso? Nah kok awake dhewe ora diajak? Malah gitu. Itu rumus dunia itu begitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah ini rumusnya apa? Ini tak rangkai singkat-singkat mawon. Kuncinya adalah pemimpin lokal. Bapak Ibu insya Allah yang berada di sini adalah pemimpin masing-masing. Katakanlah di Kawesto ini 4 orang yang hadir itu tak anggap ini intinya. Maka jenengan ya khotbah ke yang lain sampai 40 orang, 50 orang. Termasuk ini kan perwakilan ada dari kelompok, dari perangkat, dari UPD silahkan. Nah nanti kita harus nyontoni Pak. Karena rumusnya Kanjeng Nabi itu kan suri tauladan yang baik. Berarti nyontoni. Nek contone ora iso ya ora bakal. Wong kadang dicontoni wae wis dipaido, wis dimungsuhi dan sebagainya. Lanjut. Nah, jenengan tadi kan pagi-pagi saya disapa oleh Bapak Ibu yang ada di sini, Pak. Kula sak grup kalian jenengan tapi saya jarang komen. Ya karena kita sering berkomunikasi dalam satu grup WA ya Bu ya. Jadi sering ketemu, sering maca tulisannya Pak Kun. Ya saat sekarang lah kita ketemu.
Gitu. Kalau kita ketemu terus ya mungkin toh, sini Wonosobo, saya di Jogja, kadang ke Jakarta. Biaya tinggi gitu. Tapi dengan adanya grup WA, kita bisa saling menyapa. Bahkan jenengan bisa konsultasi gratis online. Tapi nek jenengan nekake kula ya cuma kali gitu. Tapi nek online bebas. Pak Kun, saya mau telepon Pak. Wonten apa Pak? Niki Pak, masalah sampah ya apa Pak? Anu Pak, minggu depan saya mau mantu. Oh, nggih Pak, muga-muga sakinah mawaddah warahmah kan. Nek adoh kan tergantung ada juga ya. Jarang juga. Lanjut. Jadi kalau grup WA Bapak Ibu, grup WA ini aja ramene nek mung pas apa Pak? Innalillahi. Nggih betul. Sak grup WA isine wong 100 sepi. Giliran ana sing meninggal siji dino rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un berarti sesuk sepi meneh. Ampun nggih. Jadi harus saling berkomunikasi. Jam pinten Pak Rizky sekarang? Kita jam berapa hari ini? 11.30? 11.30 ya? Kira-kira 5 menit lagi nggih Bapak Ibu nggih? 5 menit lagi. Kerjasama. Tadi ada OPD, dinas masih diwakili oleh Pak Kris. Ada perusahaan, ada tim teknis dan merangkap akademisi, ada mahasiswa, ada perangkat desa, gitu, ada dinas lain, ada kelompok masyarakat. Kira-kira kalau bersatu itu masih ada masalah nggak? Nggak ada. Kita ini sebenarnya kelihatan lemah itu kan karena kita tidak mau bersatu. Padahal apalannya CHSD kan jelas. Bersatu kita teguh. Aja monggo slogan tok niku. Gara-gara orang pindah panggung nesu. Gara-gara foto ora diajak nesu. Gara-gara lali ora diundang jenenge ra ono ngamuk. Banyak yang begitu. Banyak orang tuh harga dirinya itu terlalu murah dengan hal begitu aja harus ngamuk gitu. Gitu. Ojo-ojo coba sekarang gini. Kalau ada bantuan dari pemerintah untuk orang miskin itu, bantuannya ono 50. Kira-kira kok sing daftar miskin luwes saka 50 enggak? Nggih betul. Nah itu masyarakat kita ya, kita juga itu. Jadi nek ngerti gratisan, wah, ngaku miskin kabeh gitu. Setelah didatangi bantuannya lo rumahnya tembok gitu kan. Lah saya miskin Pak tahun lalu. Lanjut. Nah itu langkah-langkahnya makanya sangat kita rintis perlahan-lahan, tapi bisa dimulai dari mengelola sampah, mengelola limbah, memanfaatkan pekarangan. Itu yang inti ya. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sebut 4 pilar. Pemerintah ada, akademisi ada, gitu, perusahaan ada, LSM, gitu, kalian jenengan selesai kok masalah. Dan saya lihat lokasi-lokasi problem di Indonesia itu juga kalau sudah ada 4 pilar ini selesai masalah. Insya Allah selesai kok. Mungkin ada yang bertanya, Pak, problem ini apa? Jenengan ben boten mumet. Problem ini kumpulan jamaah yang berkomitmen ingin memperbaiki lingkungan semuanya. Oke, apapun, mau isinya bank sampah boleh, kelompok wanita tani boleh, posyandu boleh, gitu. Kelompok peternak bisa, perangkat desa bisa. Bahkan di Wonosobo ini yang terkenal kan kelompok Persatuan Sekdes. Nanti Bu Sekdes mau ceramah habis sebentar ini. Karena Pak Sekdes itu sepi-sepi. Kenapa kok sepi Pak? Semua anggaran desa kan saya ngarang deh. Saya nyebutnya ngarang Pak. Karena biasanya lurah ini kadang-kadang orang moco. Di mas kampung tanda tangan ada. Tapi saya ngarang kita, iki sing nggo bangunan, iki sing nggo lingkungan, iki nggo pelatihan bank sampah, iki sing nggo seragam, ngono ki Sekdes. Makanya jenengan harus berbaik hati sama sekdes-sekdesnya. Ada nggak di sini yang sekdes? Ada? Ada nggak? Wah. Yang penting sekdesnya aja pesunan ya Pak. Ya, pokoknya nilai anggaran jangan hilaf. Anggaran ini adalah amanah sifat Gusti Allah untuk di masyarakat kesejahteraan bersama. Itu insya Allah nanti amanah. Tapi kalau
dana itu kan akhirnya jadi proyek KAE kalau sedulure lubrah nanti. Oke? Semua itu nanti akan tahu kok. Istilah ini slogannya apa? Tidak ada dusta di antara kita. Sepandai-pandai menyimpan bangkai nanti baunya akan tercium juga. Jadi kadang-kadang birokrasi itu namanya direkayasa. Mengaku sebagai ketua kelompok tani, ketua kelompok peternak, kelompok benong walate ya. Akhirnya ambiar itu. Apakah ada yang kejadian begitu? Ada, tapi di sini nggak ada. Aja ngaku tapi. Lanjut. Nah, pengelolaan dana desa itu jelas-jelas ada amanah untuk kegiatan pelestarian lingkungan, mau memilah sampah dan sebagainya. Lanjut. Ketahanan pangan juga ada. Oke, lanjut. Sekarang lagi tren istilahnya apa nih? SDGs juga ada. Itu sebenarnya bahasa di zaman Pak Harto sudah ada dulu, namanya pembangunan berkelanjutan. Saya ini ben keren kan nama bahasa Inggris Pak, Sustainable Development Goals. Tujuan-tujuan agar kita bisa melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Polanya mana? Itu sama dengan Proklim, sama dengan desa peduli lingkungan, sama juga kalau di perusahaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, program pemberdayaan masyarakat ini isinya sama. Jadi sebenarnya aksinya itu cukup satu, tapi nanti bisa dulu banyak nama. Lanjut terus. Nah ini contoh-contoh kalau di Bundaran itu kan ada Aqua, ada LPTP, di sini ada PAMA, nanti nggak tahu Pak Kris mendatangkan apa lagi. Jadi kalau semua itu bergerak, pokoknya nanti masyarakat itu kalau didampingi, ya alhamdulillah. Tidak didampingi karena memang pendampingan kan tidak semuanya bisa, ya. Ya alhamdulillah kita berdikari, berswadaya juga bisa. Lanjut. Ini juga ketika saya ke Tanjung ini, kebetulan dulu belum ketemu sama mama ya. Waktu itu juga Tanjung ini ketemu PT Bukit Asam dengan mahasiswa juga kita nyusun profil lokasi. Nah profilnya seperti apa nanti akan saya jelaskan nanti siang. Terutama untuk Bapak Ibu yang rintisan awal maupun yang nanti untuk Kawestan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti setelah Jumatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Jumatan, kalau untuk di sini Jumatan sampai jam berapa kira-kira? Jam 1 ya. Jadi nanti berkumpul kembali di jam 13.00 gitu ya, di tempat yang sama 13.00 kita berkumpul kembali, kita lanjutkan agenda pada hari ini. Begitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu bisa diistirahatkan dulu, silakan untuk snack dan makan siang juga sudah disediakan.